Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan channel kebanggaan kita, channel anak muda Make in Klaten, yaitu Epicor. Baik, sobat muda milenial dimanapun Anda berada, kali ini agak berbeda dengan podcast-podcast di Epicor sebelumnya. Jadi kita akan agak mengulik tentang desa. Jadi sejak munculnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016, pusat pembangunan Indonesia itu tidak lagi terpusat tersentral di kota-kota besar, tapi justru dimulai dari desa. Nah, sejak itu pula banyak organisasi, banyak kelompok masyarakat, organisasi baik berbasis kampus maupun berbasis kemasyarakatan mulai banyak muncul di beberapa lini, dan salah satunya adalah yang akan kita perdalam pada pertemuan kali ini, yaitu untuk memperdalam apa nanti siapa akan kita perkenalkan langsung dengan beliaunya yang nanti akan sedikit banyak membeber tentang desa, juga tentang organisasi yang akan kita bedah. Saat ini tim Epicor sudah berada di Jogonalan, ya, tepatnya di Desa Truno, dan kita sudah bersama narasumber yang hadir pada saat ini, yaitu ada Pak Cahyadi. Mohon maaf kalau saya lebih nyebut beliau agak akrab Mas Cahyadi. Sugeng sonten Mas Cahyadi. Sugeng sonten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalan sejenak Mas, monggo. Biar nanti teman-teman lebih akrab. Nggih. Nama saya Cahyadi Joko Sukmono. Saya asli kelahiran di sini. Rala tadi Desa Karangdukuh. Oh, Karangdukuh, desanya Karangdukuh. Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Dan alhamdulillah di desa ini juga kita dirikan PT saya, namanya PT Narasi Desa Nusantara. Ya, PT Narasi Desa Nusantara. Ya, ada kata-kata desa tentu yang bidang garapnya tidak jauh dari hal-hal atau isu-isu pedesaan. Bisa diceritakan di awal, Mas. Jadi ide dasar kenapa terus kemudian Mas Cahyadi dan beberapa teman ini kemudian membentuk sebuah PT ya. Narasi Desa. Mungkin dari sejarahnya mungkin. Ya, baik. Sejarahnya PT Narasi Desa ini PT sendiri didirikan tahun 2019. Ya, tetapi sebelum menjadi PT Narasi Desa 2014 kita sudah menginisiasi namanya Sekolah Ekonomi Desa. Kenapa Sekolah Ekonomi Desa? Persis seperti yang tadi Mas Ansori sampaikan, dengan adanya Undang-Undang Desa sepanjang sejarah Indonesia, baru kali ini Indonesia desa itu memiliki kewenangan. Dapat ruang luas ya. Sangat luas sekali sepanjang sejarah Indonesia menurut pengamatan kita ya. Nah, tapi di satu sisi bagaimana SDM-nya, bagaimana suprasistem di dalam desa itu ternyata masih sangat belum siap. Maka alhamdulillah waktu 2014 itu saya pensiun dari PT di Jakarta, di perusahaan kami yang di Jakarta. Sebenarnya pensiunnya karena pengen jalan-jalan aja. Karena saya di perusahaan konsultan PT Forbes Indonesia dari 2005 berdiri. Saya sudah bercita-cita 2015 saya harus pensiun. Ngapain kerja terus untuk perusahaan orang gitu ya. Akhirnya 2014 saya sudah pensiun, perusahaan bisa jalan. Nah, di saat itulah saya mencari hampir 1 tahun habis pensiun itu saya keliling Indonesia mencari apa yang kemudian bisa saya kerjakan, dan ketemunya jatuh cintanya kepada desa, UKM dan koperasi. Nah, 3 hal itu. Jadi memang menarik titik fokusnya memang di sistem perekonomian ya. Ya, demokrasi ekonomi dasar dari tujuan bangsa kita ya, bagaimana terwujudnya
kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga, dan itu kuncinya sebetulnya ada di 3 itu menurut saya. Menurut kami dan teman-teman, ya bagaimana kita mengembangkan desa, mengembangkan UMKM dan mengembangkan koperasi. Jadi kalau sekarang kan ini Mas, desa betul-betul apalagi setelah adanya berbagai program penguatan melalui BUMDes. Ya terus terang desa berlomba-lomba, tapi juga ketika kita ke beberapa desa, mohon maaf, semoga penilaian awal saya salah. Banyak desa yang agak gagap sebetulnya terkait dengan bagaimana menangkap program pemerintah ini untuk mensejahterakan desanya, masyarakatnya, terus kemudian melalui apa gitu lah. Mungkin narasi juga masih ada di sekitar itu atau sistem kerja yang ada di narasi nanti? Narasi desa nawaitunya ada di mana-mana. Karena visi narasi desa memang menjadi interkoneksi, menjadi connectivity hub. Tadi yang disampaikan Mas Ansori, itu kita bagi problem kita itu ada di 3, makro, meso, mikro. Nah yang terjadi bagaimana desa gagap mengikuti tren yang lagi tren apa, kemudian semua ikutan bikin BUMDes itu ada di level mikro. Justru itu masih di mikro teknis ya. Tapi kita problem pertama di kebijakan, regulasi itu ada di makro. Nah ini sudah punya problem sendiri di regulasi. Kita masih pantau bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu bisa menyelesaikan masalah makro ini, tumpang tindihnya. Urusan desa ini ada beberapa kementerian yang ngurusi desa. Kemudian di level meso itu bottleneck atau problem kita dari dulu adalah ego sektoral. Kemudian sekarang pun masih kerasa ya. Kenapa desa kemudian berlomba-lomba bikin BUMDes? Karena menurut Depdagri, desa maju, desa itu adalah yang punya BUMDes, iya kan, sehingga punya BUMDes dulu. Mengenai jalan atau tidak urusan belakangnya. Nah itu yang bikin gagap di desa kan seringkali itu. Padahal di Kemendesa mungkin punya beda lagi. Dan kalau kita boleh jujur, hampir semua kementerian lembaga itu punya stempel ke desa. Coba desanya Mas Ansori ada disebut desa wisata, desa budaya, desa prima, desa ramah anak-anak. Berapa kita muncul desa sehat. Bahkan kita kemarin coba kumpulkan tuh ada lebih dari 24 istilah yang saat ini nempel di desa. Dan itu masing-masing jalan sendiri-sendiri. Nah, narasi desa ambil bagiannya terkait itu. Di bagian apanya itu? Kami riset hampir 2 tahun, payungnya itu ketemunya di kami yang sampai hari ini kita jalankan, namanya Desa Wirausaha. Desa Wirausaha. Kalau sudah kita bentuk Desa Wirausaha, maka konsepsi Desa Wirausaha adalah desa yang memiliki kemampuan. Kalau yang saya sebut desa itu bukan berarti kepala desa saja. Desa itu ada aparatur desanya, kepala desa dan aparaturnya, serta masyarakat terutama itu disebut desa. Jadi desa wirausaha adalah desa yang memiliki kemampuan untuk memetakan potensi yang dimiliki oleh desanya dan menggunakan pendekatan kewirausahaan supaya potensi itu menjadi sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Nah kalau sudah ke sana, mau tadi stempel desa apa ya, itu ada di dalam frame wirausaha desa. Itu narasi desa berarti menyediakan konsep nih. Kalau ketika desa nanti pengen membuat, taruhlah saya punya desa yang masih mentah dalam artian mungkin punya potensi, tapi kan seringkali desa itu tidak sadar dengan potensinya sendiri ketika itu dipandang dari dalam. Butuh cara pandang dari luar, dan narasi desa salah satunya yang ikut memetakan potensi dan sebagainya. Nah, ketika nanti desa ingin istilahnya bekerja sama atau menggunakan jasa narasi desa, nanti ada sistem tertentu nggak? Oh ya, PT Narasi Desa Nusantara itu saya bangun sebagai bisnis sosial. Bisnis sosial. Iya, cuma sayangnya istilah bisnis sosial ini memang belum menjadi satu legalitas di Indonesia, tetapi sudah mulai tren. Artinya bisnis yang dibangun, yang dijalankan tidak hanya untuk bisnis, tetapi harus imbang, tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan lingkungan itu harus imbang. Nah,
untuk menuju ke sana narasi desa tidak mungkin bekerja sendiri. Walking alone is a yesterday lah. Oh yes. Sehingga misalnya kami kerjasama dengan Asosiasi BDS Indonesia. Itu asosiasinya pendamping. Apa BDS? Business Development Services. Itu asosiasinya pendamping ada di 34 provinsi. Kami kerjasama dengan ABDSI sehingga ketika ada kebutuhan misalnya pada sosialisasi, pada penyadaran, kewirausahaan, nanti teman-teman ABDSI maupun tim pelatih yang dilatih oleh narasi desa itu yang akan bergerak sampai pada tahapannya yang kita sebut freemium. Apa itu? Jadi ada layanan yang sifatnya free tidak berbayar. Oh, premium. Ya, ada juga yang layanannya premium kan kalau anak-anak muda sekarang udah tren gitu. Free dan premium. Jadi ketika ada layanan yang disediakan oleh teman-teman jaringan ini free, tetapi jika butuh lebih mendalam, lebih detail, lebih serius, maka ada premiumnya. Karena konsultan itu juga bisnis. Dan tidak semua konsultan itu dibiayai oleh negara, dibiayai oleh